Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Alfian, NIM 19136164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model spasial mitigasi bencana banjir. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari bencana banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbentuknya aliran sungai pada alur sungai. B. Yaitu mitigasi bencana banjir. Mitigasi bencana banjir memiliki pengertian yaitu upaya atau serangkaian untuk mengurangi risiko banjir baik melalui fisik maupun melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan ancaman banjir. Macam-macam banjir. Macam-macam banjir terdiri dari pertama itu banjir air biasa. Banjir air biasa adalah salah satu jenis banjir yang paling sering terjadi ketika musim hujan tiba. Umumnya banjir ini diakibatkan oleh luapan air yang berasal dari aliran sungai, selokan maupun danau karena intensitas airnya meningkat. Yang kedua yaitu banjir bandang. Banjir bandang merupakan salah satu jenis banjir berbahaya karena dapat mengangkut apapun yang terlewati sehingga akibat kerusakannya menjadi lebih parah. Banjir bandang terjadi mengacu pada aspek hidrologi, meteorologi, dan geografi. Banjir bandang umumnya terjadi di daerah pegunungan dan daratan tinggi karena hutan yang gundul. Yang ketiga itu banjirop atau dikenal lain dengan istilah pasang surut. Banjirop merupakan banjir yang disebabkan karena adanya luapan air ketika laut sedang pasang. Banjirop hanya terjadi di kawasan pesisir pantai. Banjir lumpur. Banjir lumpur secara sekilas mirip dengan banjir bandang. Hanya saja material banjirnya didominasi oleh lumpur yang dikeluarkan bumi. Banjir lumpur yang melanda daratan ini lebih berpotensi mengangkut gas berbahaya, sehingga dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. Ini yaitu penyebab bencana banjir. Pertama yaitu faktor alam. Banjir dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor alam, sehingga kejadiannya bisa disebut sebagai bencana alam. Beberapa hal yang termasuk faktor alam penyebab banjir antara lain: 1. Adanya curah hujan tinggi. 2. Kapasitas sungai tidak dapat menampung volume air. 3. Sistem drainase yang sangat buruk. Yang keempat, kemampuan infiltrasi rendah. 5. Kondisi topografi dari suatu daerah yang rendah dan cekung. 6. Pengaruh fisiografi dan geografi lingkungan. 7. Adanya sedimentasi akibat erosi. 8. Adanya air laut yang pasang. 9. Tanggul atau bendungan air yang jebol, dan lain-lain. Yang kedua, ada juga faktor dari aktivitas manusia. Banjir akibat faktor manusia ini lebih dikarenakan aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan terhadap lingkungan seperti beberapa hal berikut. 1. Yaitu kondisi daerah aliran sungai das yang mengalami perubahan seperti dimanfaatkan untuk membangun suatu bangunan. Gundulnya hutan dan vegetasi alam untuk menahan air. Drainase perkotaan yang buruk akibat tata kota kurang bijak. 4. Bangunan pengendali air mengalami kerusakan. 5. Sistem perencanaan pengendalian banjir yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan sasaran. Selanjutnya itu proses terjadinya banjir. Proses terjadinya banjir secara alamiah mengikuti siklus hidrologi di alam. Hanya saja terjadi pergeseran sehingga mengakibatkan air meluap ke daerah yang tidak seharusnya. Air hujan sebagian akan terserap oleh akar tumbuhan untuk disimpan ke dalam tanah, dan sisanya lagi akan mengalami runoff atau limpasan permukaan, terbawa ke tempat di dataran yang lebih rendah. Ketika volume air melebihi kapasitas runoff dan ditambah dengan sistem drainase atau buangan air yang sangat jelek, maka akan tergenang dan terjadinya banjir. Sedangkan terjadinya banjir disebabkan oleh faktor non alami lebih karena air hujan tidak dapat terserap oleh tanah karena adanya hambatan seperti das yang tidak sebagaimana mestinya, sampah dibuang di sungai dan mengakibatkan penyumbatan aliran air dan lainnya sehingga air menjadi meluap dan mengenangi daratan. Studi kasus yang saya ambil yaitu mengenai analisis spasial, itu analisis spasial ancaman dan upaya mitigasi banjir di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Metode yang digunakan untuk dimana saya mengambil data dari data sekunder, itu menggunakan metode survei yang dilakukan dengan analisis spasial untuk mendapatkan informasi keuangan berkaitan bencana banjir di Kecamatan Polokarto dan upaya mitigasinya. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.
Kedua itu analisis spasial bencana banjir di Kecamatan Purwokerto. Bencana banjir di Kecamatan Purwokerto berdasarkan data yang saya cari dari jurnal adalah tanggal 28 November, di mana terjadi pada 8 desa terdampak dengan persebaran sebagai berikut. Berikut ini adalah tabel-tabel desa yang terdampak banjir di Kecamatan Purwokerto. Nomor 1 yaitu Kelurahan Peranan, RW 4, RT 14. Yang kedua Kelurahan Bugel, RW 7, RT 19. Yang ketiga itu Kelurahan Merangen, RW 3, RT 6. Yang keempat itu Kelurahan Karanguni, RW 1, RT 1. Yang kelima Kelurahan Bakalan, RW 9, RT 33. Yang keenam Kelurahan Gombakan, RW 6, RT 12. 7 Kelurahan Wonorejo, RW 2, RT 8. Kelurahan Godok, RW 4 dan 9, di mana di total terdapat itu 24 RW dan RT 104. Berikut ini adalah peta yang saya dapatkan dari sumber jurnal yang saya analisis. Peta yang ini merupakan peta kemiringan lereng dari Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Dapat kita lihat di mana dari legendanya warna yang hijau agak pudar dikit menunjukkan kemiringan lereng 0,8, sedangkan hijau daun memiliki kemiringan lereng 8 sampai 15, sedangkan warna coklat atau warna kulit memiliki kemiringan lereng 15 sampai 25. Di mana dari peta di atas dapat kita katakan terdampak banjir di atas tersebar pada batu lahan dataran dengan kemiringan lereng 0,2%. Wilayah terdampak ini merupakan daerah akumulasi aliran sungai dari daerah kaki lereng Gunung Lawu. Bagian timur Kecamatan Purwokerto merupakan kaki lereng Gunung Lawu, di mana mengalirnya Sungai Samin dan 3 anak sungainya. Sungai Samin merupakan salah satu anak sungai dari Sungai Bengawan Solo yang berhulu pada bagian hulu Gunung Lawu, di mana anak-anak Sungai Samin bertemu di wilayah Kecamatan Purwokerto. Berikut ini ada tabel identifikasi penyebab banjir pada aliran Sungai Samin. Yang pertama itu Desa Peranan. Penyebabnya yaitu terjadinya erosi tebing sungai sehingga sedimentasinya tinggi serta pada pintu air terdapat banyak sampah. Yang kedua itu Desa Merangen. Penyebabnya yaitu Desa Merangen merupakan lokasi yang bertemunya anak Sungai Samin, itu Sungai Gerenjeng dan Sungai Utama, sehingga terjadinya luapan pada saat hujan intensif terjadi. Yang ketiga yaitu Desa Bugel. Penyebabnya yaitu penampungan air seperti daerah Peranan. Luapan ini terjadi diantara karena belum adanya tanggul yang permanen. Keempat, Desa Wonorejo. Meluapnya Sungai Samin serta meluapnya saluran irigasi petani yang ada di desa tersebut. Yang kelima, Desa Gombakan. Pintu air di Desa Gombakan kecil serta erosi sungai tinggi yang mengakibatkan sedimentasi tinggi. Keenam, Desa Karanguni. Desa Karanguni menerima luapan dari daerah lain serta berasal dari luapan saluran irigasi. 7. Desa Bakalan. Lokasi bertemunya Sungai Ranjing dan Umet di mana aliran-aliran sungai ini mengalami penyempitan, di mana dapat diidentifikasi penyebab banjir di atas menunjukkan bahwa desa-desa terdampak merupakan wilayah datar, di mana daerah-daerah di atas sebagai wilayah akumulasi air dari wilayah atas. Selain itu, jaringan drainase berupa Sungai Samin dan ketiga anak sungainya banyak mengalami erosi tebing sehingga sedimentasi yang cukup tinggi dan mengakibatkan meluapnya aliran air sungai. Ini ada upaya mitigasinya dari bencana banjir tersebut. Pertama itu kegiatan fisik atau struktur. Upaya mengatasi masalah banjir ini sampai saat ini masih mengandalkan kegiatan fisik struktur. Di antara lainnya itu membangun sarana dan prasarana pengendali banjir sehingga memodifikasi kondisi alamiah sungai sehingga membentuk suatu sistem pengendali banjir. Pertama itu pembangunan waduk atau bendungan, di mana yang bertujuan untuk mengendali banjir tapi sekaligus untuk irigasi pertanian, listrik, pariwisata, dan sebagainya. Kedua itu pembangunan tanggul. Pembangunan tanggul dilakukan di pinggir-pinggir sungai pada titik-titik daerah rawan banjir, bertujuan mencegah air meluap pada tingkat ketinggian tertentu ke daerah dataran banjir. Tiga, pembangunan kanal. Pembangunan kanal ini bertujuan untuk menurunkan tingkat ketinggian air di daerah aliran sungai dengan mengalihkan arah aliran sungai. 4. Pembangunan interkoneksi antar sungai yang bertujuan untuk merendahkan tingkat ketinggian muka air sungai. 5. Pembangunan polder yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memindahkan air dari tempat dengan elevasi rendah ke tempat yang elevasi yang lebih tinggi dengan menggunakan mesin pompa. Selanjutnya itu kegiatan non-struktur. Satu itu konservasi tanah
dan air di hulu sungai, yang bertujuan untuk menekan besarnya aliran permukaan, mengendalikannya besarnya debit puncak banjir, serta pengendalian erosi untuk mengurangi pendangkalan atau sedimentasi di dasar sungai. Kegiatan ini merupakan gabungan antara rekayasa teknik sipil dengan teknik agro. Upaya pengendalian air antara lain membuat tracing, membangun terjunan, dan penahanan sedimen, dam pengendali sedimen, kolam retensi, penghijauan, reboisasi, dan sumur resapan. Kedua, pengelolaan dataran banjir berupa penataan ruang dan rekayasa di dataran banjir yang diatur sedemikian rupa bertujuan meminimalisir risiko kerugian atau bencana bila tergenang banjir. Selanjutnya itu penerapan sistem perakiraan dan peringatan dini, di mana untuk menekan besarnya bencana bila banjir-banjir benar terjadi untuk mendukung kegiatan penanggulangan banjir. Terakhir, pemetaan dataran banjir. Pemetaan dataran banjir yaitu pembuatan peta mencakup area yang kena banjir, frekuensi banjir, analisa frekuensi dan laporan kerusakan. Peta-peta lain dengan peta-peta terkait lain seperti penggunaan lahan, vegetasi, kepadatan penduduk, dan peta-peta infrastruktur sangat mendukung dalam melakukan pemetaan dataran banjir sehingga kita dapat mengetahui di mana saja daerah-daerah yang rentan atau yang mengalami rawan banjir. Sekian penjelasan dari saya mengenai spasial mitigasi bencana banjir. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.